Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, sahabat Badan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Hanafi Nur Rohim. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Ferendi tadi, bahwa saya ditugaskan untuk mengelola data center di Universitas Islam Indonesia. Pada pagi hari ini, insya Allah nanti saya akan membawakan materi tentang efisiensi energi yang ada di data center, khususnya di data center Universitas Islam Indonesia, tentang pengelolaan energi dan tantangannya di data center UI ini. Oke, latar belakang. Mengapa sih kita harus mulai untuk melakukan efisiensi energi di sebuah data center? Jadi menurut paper yang saya baca dari tahun 2010 sampai 2018, traffic internet global ya di dunia itu sudah meningkat sebanyak 10 kali. Sedangkan kapasitas storage yang ada di data center itu meningkat sebanyak 25 kali lipat. Nah, pada periode yang sama, total komputasi yang dijalankan pada server, ya, bisa virtual machine, bisa kontainer, atau service-service yang lain, itu meningkat sebanyak 6 kali lipat. Nah, hal ini tentu sejalan dengan bertambahnya kebutuhan energi listrik untuk menjalankan sebuah data center. Pertumbuhan traffic internet yang begitu besar itu tentu akan menyebabkan peningkatan dalam penggunaan jaringan dan peralatan komunikasi di sebuah data center. Nah, ini juga tentunya harus didukung dengan infrastruktur komunikasi yang lebih besar, ya, lebih banyak ataupun lebih kuat. Nah, tentu peralatan komunikasi yang lebih besar, lebih banyak dan lebih kuat ini juga membutuhkan daya listrik yang lebih besar pula. Kemudian kapasitas storage di data center meningkat 5 kali lipat. Nah, meskipun kita tahu bahwa saat ini teknologi perangkat penyimpanan ya, seperti hard disk ataupun SSD, ya NVMe sekarang, itu sudah berkembang dan jauh lebih efisien ya, secara energi, namun peningkatan kapasitas dalam jumlah besar itu tentu juga akan tetap berdampak pada konsumsi energi listrik. Lebih banyak storage drive yang kita gunakan di sebuah data center itu tentu akan membutuhkan lebih banyak sistem pendinginan yang diperlukan, karena semakin banyak device yang kita tambah di data center, tentu emisi panas yang dikeluarkan juga akan semakin besar. Nah, kemudian tren energi di data center. Nah, ini adalah grafik mengenai prediksi kebutuhan energi listrik yang digunakan oleh data center di seluruh dunia. Dapat kita lihat grafik di sebelah kiri ya. Tahun 2010 estimasi penggunaan energi listrik di data center itu hanya sekitar 194 ton watt hour, atau hanya sekitar 1% dari penggunaan energi listrik di seluruh dunia. Namun pada tahun 2020, estimasi penggunaan energi listrik di sebuah data center itu sudah mencapai 400 ton watt hours, atau ini sudah meningkat 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Nah, hal ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan ya dalam 10 tahun, yang mencerminkan sebuah pertumbuhan yang pesat dalam sebuah industri data center dan permintaan layanan yang berbasis digital. Nah, kalau kita lihat di tahun 2030 pada grafik, itu prediksi penggunaan energi itu mencapai 2000 ton watt hours. Nah, berdasarkan tren ini,
upaya untuk meningkatkan efisiensi di sebuah data center itu tentu akan semakin tinggi. Kemudian kita juga harus beralih ke sumber energi terbarukan untuk mengatasi tantangan lingkungan dan juga pemenuhan permintaan energi yang terus bertumbuh. Oke, kemudian apa saja dampak pertumbuhan di data center? Nah, di sini saya berikan dua dampak terbesar ya. Yang pertama ada emisi karbon. Sebuah perusahaan Green Data Center, SpaceDC, itu menyatakan penyimpanan data digital atau data center itu akan menghasilkan kurang 14% dari emisi karbon dunia pada tahun 2040. Nah, konsumsi energi listrik itu menjadi salah satu kontributor terbesar emisi karbon. Listrik yang digunakan untuk menjalankan server, kemudian menjalankan sistem pendingin, sistem pencahayaan, dan sistem keamanan maupun infrastruktur lainnya, itu semakin besar konsumsi energinya tentu juga akan semakin tinggi emisi karbon yang dihasilkan. Terutama jika sumber energi yang digunakan itu masih berasal dari bahan bakar fosil seperti batu bara atau gas alam. Nah, ini merupakan masalah yang penting yang tidak bisa kita anggap remeh ya, karena emisi karbon itu berkontribusi pada perubahan iklim global di dunia. Kemudian yang kedua tentu dampaknya adalah biaya. Jadi meningkatnya kebutuhan komputasi itu sejalan dengan peningkatan biaya operasional yang dibutuhkan. Nah, jika kita tidak mengelola data center dengan efisien, tentu akan banyak biaya yang terbuang sia-sia untuk menjalankan sistem pendinginan ataupun server-server yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Sehingga dari sisi energi, jika kita mengelola data center secara efisien, tentu biaya yang dikeluarkan dalam energi itu akan semakin efisien juga. Kemudian mengapa perusahaan harus melakukan efisiensi? Yang pertama adalah pertumbuhan data seperti yang saya jelaskan di awal sheet tadi ya, di awal presentasi tadi, bahwa tahun 2010 sampai 2018 itu pertumbuhan datanya sangat pesat. Nah, ini tentu juga membutuhkan lebih banyak sumber daya komputasi dan penyimpanan. Nah, pertumbuhan ini bisa mengarah pada penggunaan daya listrik ataupun ruang fisik yang berlebihan jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kesadaran lingkungan. Nah, emisi karbon dan limbah elektronik ya, atau hardware yang sudah tidak dipakai atau usang itu dapat menjadi masalah di kemudian hari. Kemudian yang ketiga adalah biaya operasional. Nah, biaya operasional ini dapat terbuang secara sia-sia, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sistem pendingin yang tidak perlu, kemudian server yang tidak perlu, itu dapat menjadi sebuah benalu dalam anggaran biaya operasional sebuah data center. Kemudian yang terakhir adalah peraturan dan standar. Nah, ini regulasi ya. Pada tahun 2060, pemerintah Indonesia itu berencana untuk membuat kebijakan zero emission yang mengharuskan penggunaan pusat data ramah lingkungan dan menggunakan teknologi yang hemat energi. Nah, ini tentunya menjadi dorongan bagi pengelola data center untuk mematuhi regulasi ini agar data centernya dapat berjalan dengan baik. Kemudian tantangan efisiensi energi yang ada di Universitas Islam Indonesia. Nah, yang pertama adalah lokasi. Ya, UI ini kan berada pada negara beriklim tropis yang suhu rata-ratanya itu 22 sampai 32 derajat Celcius. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola data center karena kebutuhan sistem pendingin yang berjalan secara terus-menerus siang dan malam itu akan membuat penggunaan energi listrik menjadi lebih tidak efisien. Karena data center sendiri membutuhkan suhu kerja itu antara 18 sampai 26 derajat Celcius. Nah, kalau di negara dengan 4 musim, ketika musim dingin mereka bisa menggunakan udara dari luar, tinggal disedot saja, kemudian dikasih filter, dihembuskan ke data center. Nah, itu sudah bisa memenuhi suhu standar yang ada di data center. Nah, namun berbeda dengan di Indonesia ini karena iklim kita tropis, jadi kita membutuhkan sistem pendingin yang berjalan secara terus-menerus.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan server lawas. Nah, server lawas ini masih digunakan oleh UI. Nah, ini juga memiliki kontribusi terkait tidak efisiennya data center. Saat ini teknologi yang terbaru itu efisiensi yang bisa dicapai itu baru 50%. Ini artinya jika kita memiliki server dan kapasitas daya 1000 watt, maka yang digunakan untuk komputasi itu hanya 500 watt. Yang 500 wattnya itu nanti akan dikonversi menjadi panas. Nah, lalu bagaimana dengan server lawas kita yang masih digunakan? Nah, secara bertahap insya Allah nanti kami akan melakukan migrasi dan shutdown pada server lawas yang usianya sudah lebih dari 10 tahun. Nah, ini untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi di data center kita. Kemudian yang terakhir adalah desain. Nah, penempatan utilitas seperti server, kemudian sistem pendingin, dan rak itu sangat berkaitan dengan airflow yang ada di dalam data center. Nah, untuk mencapai efisiensi yang lebih baik, kami mencoba memfokuskan arah semburan angin yang keluar dari sistem pendingin itu untuk fokus ke server. Jadi, semburan angin dingin itu hanya dihisap oleh server saja. Nah, itu kami juga mendesain ruangan agar udara panas dan udara dingin itu tidak bercampur yang dapat menurunkan tingkat efisiensi. Strategi. Nah, ini ada beberapa strategi yang diterapkan. Yang pertama ada IT load management, kemudian ada IT rack management, kemudian ada hot aisle containment, dan yang terakhir adalah environment monitoring. IT load management. Everything start with the IT load, since that's why the data center exists. Jadi sistem krusial di dalam data center itu adalah IT load atau yang biasa kita kenal dengan server dan perangkat jaringan. Nah, pemilihan device IT yang tepat itu akan meningkatkan efisiensi pada data center karena device-device IT yang terbaru itu umumnya sudah memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Hal ini ditandai dengan adanya cap ya 80 plus pada power supply atau perangkat-perangkat yang lain. Oke, the cascade effect. Jadi semua yang ada di data center itu berhubungan satu dengan yang lain. Nah, untuk meningkatkan efisiensi di sebuah data center, kita mulai dengan hal yang mudah. Dapat kita lihat pada gambar bahwa pengurangan 1 watt pada komponen server itu dapat mengurangi setidaknya 2,84 watt konsumsi daya pada sebuah data center secara total. Nah, kalau kita lihat di dalam data center itu ada beberapa komponen ya. Yang pertama ada server komponen. Nah, ini adalah perangkat yang paling kecil. Ada CPU, ada RAM, kemudian ada hard disk, ya ada peripheral seperti NIC card dan yang lainnya. Nah, kemudian ada D2DC converter. Nah, ini ada di power supply sebuah server. Jadi setelah setelah listrik itu dikonversi dari AC 220 volt ke DC, itu nanti akan dikonversi lagi untuk mendapatkan voltase yang dibutuhkan oleh server. Jadi ada 3,3 volt, kemudian ada 5 volt, ada 12, dan juga ada 48 volt. Kemudian ada AC to DC converter, nah ini yang biasa kita sebut dengan power supply. Kemudian ada power distribution, nah ini adalah PDU. Nah, ini digunakan untuk mendistribusikan listrik dari perangkat UPS ke server-server yang ada di dalam rak server. Kemudian ada UPS. Nah, ini digunakan untuk membackup listrik ketika terjadi mati listrik atau membackup listrik ketika terjadi transfer dari PLN ke genset maupun sebaliknya. Kemudian ada cooling, ya ini sistem pendingin ya, AC, kemudian kipas dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah building switchgear atau transformer. Nah, untuk transformer ini di Universitas Islam Indonesia itu dikelola oleh PFK. Nah, lalu beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk penghematan di sektor
server komponen itu yang pertama adalah tentu mematikan server fisik yang tidak terpakai. Nah, kemudian yang kedua adalah mematikan virtual machine yang tidak terpakai. Nah, yang ketiga optimasi kode aplikasi. Nah, ini juga cukup penting ya, karena aplikasi itu semakin ringan, tentu kinerja CPU juga akan semakin ringan, sehingga penggunaan listrik di dalam sebuah server itu akan menjadi lebih kecil atau lebih efisien. Oke, yang selanjutnya adalah IT rack management. Nah, penataan server yang tidak tepat itu dapat menyebabkan hotspot atau titik-titik panas di ruang data center. Nah, ini memaksa kita untuk mengatur sistem pendingin pada set point yang lebih rendah, sehingga menyebabkan sistem pendingin bekerja secara terus-menerus. Nah, misalkan gini, kalau kita punya beberapa rak di dalam sebuah data center, kemudian kita ada 10 server di dalam data center. Nah, itu kalau kita penataannya nggak tepat, itu kita hanya tata di satu rak, itu nanti akan menyebabkan hotspot seperti yang terlihat pada gambar. Yang merah-merah itu adalah hotspot. Nah, padahal seharusnya ketika kita mendistribusikan server tersebut dengan baik secara merata di seluruh rak, itu kita bisa menggunakan perangkat pendingin itu pada set point yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya adalah hot or cold ISO. Nah, ini tujuannya memisahkan udara panas dan udara dingin di ruangan data center. Nah, ini bertujuan agar udara yang dihisap oleh server itu hanya udara dingin yang keluar dari sistem pendinginan, sehingga fan atau kipas yang ada di dalam sebuah server itu cukup bekerja dengan kecepatan rendah, namun sudah mendapatkan tingkat dingin yang diharapkan. Kemudian yang terakhir adalah environment monitoring. Nah, ini seberapa pentingkah monitoring environment ini ya? Ternyata monitoring environment itu dapat membantu pengelola data center untuk melakukan optimasi pada efisiensi data center. Karena pada akhirnya kita akan tahu titik-titik mana saja yang belum optimal. Kita tahu bahwa misalkan di titik A ini suhunya kok masih panas, kemudian titik B ini kok terlalu dingin. Nah, ini kita bisa melakukan optimasi-optimasi atau analisa-analisa berdasarkan data-data tersebut. Nah, kemudian data yang diperoleh itu juga dapat dijadikan bahan acuan pengambilan keputusan di masa mendatang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan?